Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan meneruskan pembahasan materi mata pelajaran PPKN yaitu kelas 8 SMP MTS Sederajat. Untuk kali ini yaitu bagian bab 4, di mana judul besarnya itu di bab 4 yaitu tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Adapun sebab pembahasannya atau difokuskan dalam video kali ini yaitu tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Oke, seperti biasa bagi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen, dan tekan tombol loncengnya, aktifkan tombol loncengnya supaya setiap ada video terbaru dari saya ada pemberitahuan kepada kalian. Dan jangan lupa share kepada teman-temannya supaya kalian atau kita semua bisa mendapatkan atau bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Oke, coba kita amati gambar di dalam video ini. Yang pertama yaitu kita akan belajar memaknai semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908 ya. Nah, gambar ini yaitu merupakan salah satu sekolah Doktor Jawa tempat berdirinya Budi Utomo, sekarang dijadikan gedung Museum Kebangkitan Nasional ya. Nah, suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri ya, tidak mau mengubah dirinya sendiri. Nah, kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring lahirnya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi dapat kita lihat atau dapat kita bahas bahwasannya suatu bangsa tidak akan berubah apabila satu bangsanya itu tidak mau berubah atau dari dirinya sendiri gitu ya. Nah, makanya pada waktu dulu ya, generasi muda itu memiliki kesadaran berbangsa Indonesia yang sangat tinggi. Nah, sehingga dengan cara terdidik dan dia peduli terhadap kemerdekaan Indonesia ya, seperti itu. Oke, pembahasannya seperti dalam pengantar video ini yaitu tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Oke, seperti apa kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Nah, dapat kita lihat pada gambar ini orang-orang yang ini adalah orang-orang bangsa Indonesia, sedangkan yang digotong di sini yaitu merupakan orang-orang Belanda ya. Nah, rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Jadi pada waktu dulu itu ya, bangsa Eropa itu ketika selesai melaksanakan peperangan dan berkembangnya teknologi, mereka itu miskin gitu ya, atau tidak memiliki kekayaan-kekayaan. Nah, karena atas dasarnya tidak memiliki kekayaan atau miskin, maka bangsa Eropa yaitu melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi baru gitu ya ke seluruh dunia, supaya nanti dari sumber ekonomi baru ini nanti akan dibawa kembali ke negara mereka gitu ya. Nah, ekspedisi menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk perdagangan. Nah, jadi ketika sudah menemukan ekspedisi atau mencari sumber-sumber ekonomi, nanti setelah menemukan ekspedisi atau ada suatu tempatnya, maka akan dijadikan sebuah lahan baru untuk sebuah perdagangan ya.
Oke, Eropa langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Jadi emang pada waktu dulu sebelum mereka menjajah, yaitu tujuannya adalah untuk menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dijadikan sebuah perdagangan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak dijadikan sebagai perdagangan gitu ya. Jadi bangsa Eropa datang ke Indonesia itu tidak berdagang, melainkan mereka langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan, itu ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya, awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia yaitu sejak didirikan organisasi ini gitu ya, atau VOC, Verenigde Oost-Indische Company, yaitu disebut juga dengan VOC, di mana VOC ini didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 ya. Sekali lagi, VOC ini adalah sebab mulanya atau awal dimulainya penjajahan bangsa Belanda ke negara kita, yaitu sejak didirikan organisasi yang namanya VOC, di mana organisasi VOC ini didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, VOC ini di berbagai daerah melakukan tindakan dengan melaksanakan politik adu domba gitu ya. Jadi awalnya setelah mereka mendirikan organisasi VOC, lalu mereka melaksanakan politik adu domba di setiap daerah ya. Jadi di berbagai daerah, sekali lagi, bangsa Eropa melaksanakan politik yang disebut juga dengan politik adu domba ya. Nah, yang diadu domba itu apa saja? Nah, mengadu domba yaitu antar kerajaan maupun dalam kerajaan itu sendiri. Jadi sekali lagi, yang diadu dombakan ialah antar kerajaan dan maupun dalam kerajaan itu sendiri ya. Misalkan daerah A ada kerajaan tertentu, sedangkan daerah B ada juga daerah tertentu. Nah, si daerah A, kerajaan yang ada di daerah A dengan kerajaan yang di daerah B, dia itu diadu domba ya, seperti itu. Atau dalam kerajaan itu sendiri, misalkan di daerah A itu kerajaan Majapahit atau kerajaan apa gitu ya. Nah, jadi di dalam kerajaan A itu diadu domba gitu ya, antar kerajaan tersebut. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Jelas, karena dengan adanya adu domba itu ya, saling bermusuhan gitu ya, antara orang Indonesia dengan orang Indonesia, bisa menyebabkan lemahnya kerajaan-kerajaan gitu ya, karena dia hasut gitu ya, atau difitnah dan yang lain-lain, dan menyebabkan bisa merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Oke, yang selanjutnya adalah kekuasaan Daendels. Nah, VOC ini ketika pada waktu itu yang menjajah di Indonesia itu dipimpin oleh kekuasaan Daendels, di mana kekuasaan Daendels itu adalah pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Nah, apa saja kebijakan-kebijakan atau yang dilaksanakan selama kekuasaan Daendels itu ya. Nah, yang pertama adalah kerja paksa. Nah, kalau kerja paksa atau kerja rodi menurut kekuasaan Daendels yaitu guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu Pulau Jawa itu adalah dari Anyer ke Panarukan untuk kepentingan militer ya. Militer siapa? Apakah militer orang Indonesia atau militer Belanda? Jelas militernya pada saat itu adalah militer kekuasaan Belanda, karena pada saat itu yang berkuasa adalah mereka itu ya. Terus yang kedua, selain menjalankan atau membuat kerja paksa, jadi dalam kekuasaan Daendels itu yang kedua adalah tanam paksa, di mana tanam paksa itu mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan. Jadi sekali lagi,
dalam pelaksanaan tanam paksa gitu ya, lahan atau ladangnya itu adalah milik orang Indonesia, akan tetapi sawah dan ladangnya itu eh, ditanaminya itu jadi semau mereka gitu ya. Jadi keinginan terserah keinginan mereka. Jadi kita disuruh untuk tanam gitu ya. Mau tidak mau kita harus menanam gitu ya. Dan nanti ketika misalkan kita sudah panen, maka hasil panennya itu harus diserahkan kepada pihak pemerintahan. Pihak pemerintahnya itu siapa? Yaitu pada waktu itu adalah yang berkuasa adalah Belanda yang sedang dipimpin oleh kekuasaan Daendels ya, seperti itu. Dan nanti hasilnya itu harus diserahkan kepada mereka. Jadi intinya kita itu banyak yang terperas, bukan hanya tenaga, pikiran itu ya, dan yang lain-lain seperti itu. Yang selanjutnya, tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaan sehingga rakyat jatuh miskin. Nah, jelas ya, orang kita yang orang Indonesia yang menanam pun mereka yang panen ya, seperti itu. Penjajah mendapatkan kekayaan yang berlimpah untuk membangun negara Belanda menjadi negara kaya di Eropa tuh. Jadi mereka datang ke kita tujuannya itu bukan untuk berdagang tadi, melainkan untuk berjajah ya, untuk melakukan penjajahan. Dan mereka datang ke kita itu karena mereka itu sudah miskin diakibatkan oleh peperangan itu ya, dan menemukan negara baru yang harus dijajah. Ketika misalkan sudah hasil dari negara jajahan, maka dia akan kembali lagi ke negara tersebut. Contohnya adalah di negara Belanda, dan si negara asalnya atau negara Belanda itu harus kaya di negara Eropa, seperti itu. Yang selanjutnya, penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah ya. Nah, karena derita yang dirasakan oleh orang Indonesia gitu ya, banyak menumbuhkan benih-benih perlawanan di berbagai daerah itu ya. Nah, benih perlawanan di berbagai daerah itu benih perlawanan di berbagai daerah itu dilakukan oleh siapa saja gitu ya. Nah, perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Jadi, yang melakukan perlawanan pada saat itu di berbagai daerah, yaitu salah satunya adalah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah pada saat itu belum berhasil. Ya, karena kenapa belum berhasil? Itu dikarenakan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisir secara modern. Jadi, masih masing-masing daerah gitu ya, dan belum terorganisir atau belum terencana secara matang gitu ya, dan akhirnya untuk melakukan atau mengusir penjajah itu belum berhasil ya, seperti itu. Coba kalau kita bayangkan pada saat itu tidak berdasarkan per daerah, melainkan secara semuanya kompak gitu ya, dan juga terorganisirnya. Karena harus kita tahu pada waktu itu kenapa mereka melakukan penjajahan atau mengusir penjajahannya itu per daerah sehingga belum terorganisir, karena orang Indonesia itu belum terdidik semua gitu ya, belum melaksanakan atau belum memiliki ilmu pendidikan gitu ya. Tidak beda dengan zaman sekarang. Kan kalau zaman sekarang mah pendidikan udah diwajibkan sampai 9 tahun. Maka orang Indonesia wajib memiliki pendidikan dan tertuang dalam undang-undang gitu ya, harus wajib mendapatkan pendidikan ya, seperti itu. Oke, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya siapa saja mereka yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia itu, diantaranya adalah Baron van Hove, Edward Dawes Dekker, dan Mr. van Deventer. Nah, Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintahan Belanda menerapkan politik balas budi. Nah, politik balas budi terdiri atas 3 program, yaitu edukasi atau pengajaran, ya, edukasi atau pengajaran, transmigrasi,
dan juga irigasi gitu ya. Jadi yang terdapat di dalam politik balas budi itu ada 3, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Oke, atas desakan dari berbagai pihak, akhirnya pemerintahan Belanda menerapkan politik balas budi gitu ya. Karena pada waktu itu Belanda kekeh tidak mau melaksanakan politik balas budi, tapi berdasarkan desakan dari berbagai pihak, mulai dari orang yang pernah tinggal di negara kita, contohnya yang 3 orang tadi, mendesak bangsa Indonesia untuk melaksanakan politik balas budi atau menerapkan politik balas budi. Nah, politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintahan Belanda gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan berkebun milik Belanda. Jadi, pada waktu itu isi dari 3 politik balas budi salah satunya adalah ada irigasi. Nah, irigasi itu bukan untuk pengairan perkebunan atau persawahan milik orang Indonesia, melainkan kembali lagi untuk mereka gitu ya. Jadi orang Indonesia itu adalah yang bekerjanya atau yang dikerjakan oleh mereka, tapi hasilnya adalah kembali lagi kepada mereka. Nah, pembangunan sekolah, misalkan pembangunan sekolah contohnya adalah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Nah, pada waktu itu yang sekolah itu ya, yang sekolah itu diperuntukkan untuk orang-orang Belanda gitu ya. Seperti itu. Dan ada sebagian dari kita atau negara kita yang bersekolah di sana gitu ya, tapi hanya orang-orang elit atau orang-orang tertentu gitu ya yang bisa sekolah pada saat itu. Jadi tidak semua orang Indonesia bisa sekolah pada saat itu. Nah, di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Nah, apa dari dampak positif ketika pada saat itu didirikan sebuah sekolah atau dibangun sebuah sekolah, yaitu dampak positifnya itu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Jadi dengan adanya pendidikan, maka orang Indonesia itu mulai pintar gitu ya, mulai paham, mulai sadar akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya pada saat itu ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen. Boleh share kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.